Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini. Karena di video kali ini, di mata kuliah TIK yang diampu oleh Bapak Ahmad Muhtadin SPD MPD, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang esensi globalisasi dan teknologi. Nah, esensi globalisasi dan teknologi ini sendiri adalah bagian dari materi yang ada di mata kuliah TIK ini sendiri. Nah, di sini saya nggak sendirian. Saya ditemani oleh teman-teman saya yang lain untuk membahas mengenai globalisasi ini sendiri. Nah, sebelumnya dari kelompok kami ada saya, Abdul Manap Rahadi. Saya Tunsri Koirunisa. Saya Nisa Fitri. Saya Putri Nurhadra. Saya Selvia Sinta Prahesti. Kami dari kelompok 1. Nah, itu tadi kelompok 1. Ada saya dan teman-teman saya yang akan menjelaskan materi pada pembahasan esensi globalisasi dan teknologi. Untuk lebih lengkapnya, kita langsung masuk ke materi. Baiklah, yang pertama kita akan sama-sama membahas mengenai globalisasi. Tepatnya kita akan membahas definisi globalisasi dan sejarah dari globalisasi itu sendiri. Sebelum kita jauh membahas lebih dalam tentang globalisasi, kita perlu tahu apa sih globalisasi itu. Jadi pertama kita akan membahas tentang definisi globalisasi. Secara bahasa, globalisasi diambil dari kata global, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan dunia internasional atau seluruh alam jagat raya. Jadi globalisasi ini sendiri bersifat sangat luas, sehingga diibaratkan yaitu dengan dunia internasional dan seluruh alam jagat raya. Dan secara ontologi, globalisasi itu dikaitkan dengan meningkatnya hubungan internasional sehingga terjadi ketertarikan antar belahan dunia yang satu dengan yang lain, entah itu dari aspek ekonomi, politik, kebudayaan, teknologi, dan lain sebagainya tanpa ada batas wilayah. Sehingga seperti kita tahu juga, globalisasi itu sangat menyeluruh. Bahkan informasi yang terjadi di belahan dunia yang satu bisa dengan sangat cepat diketahui oleh di belahan dunia yang lainnya, karena memang globalisasi sendiri itu menembus batas, sehingga untuk batasan wilayah tidak menjadi hambatan untuk arus globalisasi ini sendiri. Nah, untuk sejarahnya, sejarah globalisasi sendiri, tidak ada yang tahu kapan tepatnya globalisasi ini mulai berkembang, mulai menjalar ke seluruh dunia. Tidak ada yang tahu tepatnya kapan. Ada yang mengatakan dimulai sejak penyebaran agama di bumi, di dunia, penyebaran teknologi yang mulai berkembang di tahun 1980-an. Namun, globalisasi ini sendiri, ada juga yang mengatakan sudah berlangsung sejak dulu, sejak mulai zaman Mesir bahkan zaman Romawi kuno, sehingga masih agak abu-abu untuk membahas kapan sebenarnya globalisasi ini dimulai, seperti itu. Namun globalisasi ini sangat terasa mungkin bagi kita generasi milenial, khususnya di abad 20 ini, khususnya di bidang teknologi. Kita sudah bisa merasakan banyak kemajuan teknologi, baik dari handphone yang kita pakai sekarang itu sangat jauh berbeda dengan alat komunikasi telepon pada zaman dahulu. Kita sudah menggunakan smartphone yang fitur-fiturnya sudah sangat canggih, bisa dengan mudah untuk mengakses informasi seperti itu. Nah, ada 3 pilar penting dalam globalisasi ini sendiri untuk suatu negara sebagai syarat keberhasilan suatu negara tersebut dalam era globalisasi. Yang pertama adalah perlindungan atas hak kekayaan perorangan. Kedua, konsentrasi pasar. Yang ketiga adalah persaingan yang sehat. Nah, dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa sekarang di era globalisasi di abad ke-20, di era digital, di era industri 4.0, negara tidak lagi mencampuri atau campur tangan terhadap urusan kekayaan seseorang, sehingga masing-masing individu dapat mengatur kekayaannya sendiri dan merdeka atas kekayaannya sendiri tanpa campur tangan oleh negara. Nah, itu tadi penjelasan mengenai definisi globalisasi serta sejarah globalisasi yang
telah kami ambil dari berbagai sumber. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan teman-teman. Untuk selanjutnya kita ke materi yang kedua. Dari saya cukup, terima kasih, dan mari kita lihat materi berikutnya. Materi selanjutnya adalah penyebab terbentuknya globalisasi. Di sini kami memaparkan 6 penyebab terbentuknya globalisasi. Yang pertama yaitu adanya kebijakan negara untuk berhubungan dan menjalin kerjasama dengan negara yang lainnya. Jadi, faktor penyebab globalisasi yang tak kalah penting adalah kerjasama atau hubungan antar negara. Contohnya saja Indonesia yang bekerjasama dengan negara-negara yang lain, baik itu hubungan bilateral, multilateral, maupun internasional. Tentunya globalisasi dengan segala perkembangannya ini semakin memudahkan suatu negara itu bekerjasama dengan negara yang lainnya. Yang kedua yaitu sistem ekonomi internasional. Hadirnya perdagangan bebas merupakan hal-hal yang bisa menguatkan terjadinya globalisasi di dunia ini. Fenomena ini bisa terjadi karena mayoritas negara-negara yang ada pada saat ini menerapkan sistem ekonomi terbuka, seperti setiap negara yang bisa bekerja sama dengan negara yang lainnya. Dan tentunya Indonesia pun melakukan hal ini dengan yang lainnya. Maksudnya Indonesia ini bekerja sama dengan negara-negara lainnya. Yang ketiga, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan pesat yang dialami oleh ilmu pengetahuan dan teknologi pada sekarang ini akan menciptakan berbagai inovasi yang dapat memudahkan kehidupan sehari-hari setiap orang. Apalagi dengan adanya pandemi virus COVID-19 ini, teknologi tersebut memudahkan dan membantu kita untuk melakukan berbagai aktivitas kita sehari-hari tanpa bertemu langsung dengan orang lain. Berbagai teknologi yang canggih seperti alat komunikasi dan transportasi yang serba modern pada zaman ini adalah hasil dari globalisasi karena perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Yang keempat yaitu migrasi penduduk ke berbagai negara. Bermigrasi juga ini merupakan salah satu faktor terbentuknya atau penyebabnya globalisasi. Banyak orang yang sekarang ini bermigrasi dari suatu negara ke negara lain untuk berbagai keperluan seperti menuntut ilmu, bekerja, berwisata, dan masih banyak lagi. Kemudahan migrasi ini membuat orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah itu sudah terbiasa dengan adanya pendatang dari daerah lain. Contoh terdekatnya adalah Bali yang tidak pernah hentinya itu dikunjungi oleh para turis sebagai tempat wisata. Yang kelima, berkembang pesatnya perusahaan-perusahaan transnasional. Jadi di antara berbagai faktor ekonomi yang mendorong penyebab terbentuknya globalisasi, peran perusahaan-perusahaan transnasional ini merupakan faktor yang paling penting. Perusahaan transnasional ini adalah perusahaan yang memproduksi barang atau jasa di lebih dari satu negara. Perusahaan seperti ini juga dapat berupa perusahaan kecil yang memiliki satu atau dua pabrik di negara lain, atau juga perusahaan raksasa yang beroperasi di seluruh dunia. Contohnya itu adalah Coca-Cola, KFC, dan masih banyak lagi perusahaan transnasional lainnya. Yang keenam yaitu efisiensi dan produktivitas. Dengan adanya globalisasi, maka di dunia usaha mau tidak mau itu harus didorong untuk mencapai suatu organisasi perusahaan yang efisiensi dan produktivitas. Keefisiensian dan produktivitas dalam suatu perusahaan itu sangat diperlukan karena perusahaan tersebut agar dapat memiliki daya saing yang mampu memiliki keunggulan yang lebih dari para pesaing, sehingga perusahaan tersebut dapat bertahan di dalam dunia persaingan yang ketat. Baik, saya akan melanjutkan materi presentasi yaitu teknologi pendidikan. Konsep teknologi pendidikan dilatar belakangi oleh globalisasi yang terus-menerus mengalami kemajuan, sehingga globalisasi ini berkembang menjadi teknologi pendidikan. Sebelum membahas mengenai definisi teknologi pendidikan, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu teknologi. Teknologi adalah penggunaan pengetahuan ilmiah untuk meningkatkan cara untuk melakukan sesuatu. Misalnya, dengan menggunakan pengetahuan ilmiah untuk menciptakan
mesin atau perangkat untuk membuat hal-hal agar suatu pekerjaan mudah untuk dilakukan. Teknologi berkaitan erat dengan sains dan rekayasa. Contohnya seperti komputer, handphone, internet, dan barang elektronik lainnya. Selain itu, teknologi memiliki manfaat, yaitu dapat meningkatkan kinerja serta memungkinkan semua kegiatan dapat terselesaikan dengan cepat, tepat, dan akurat, serta meningkatkan produktivitas kerja. Dengan adanya teknologi, kita dapat dengan mudah berinteraksi menggunakan teknologi informasi yang memungkinkan kita berinteraksi dengan orang lain di belahan bumi manapun. Melalui internet, kita dapat berinteraksi tanpa jarak fisik, waktu, kelas ekonomi, ras, bangsa, atau jarak geografis. Dalam hitungan jam, bahkan dalam hitungan menit dan detik, kita dapat dengan mudah memperoleh informasi atau suatu kejadian yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya yaitu definisi teknologi pendidikan. Definisi teknologi pendidikan yang dikemukakan oleh Association of Education, Communication, and Technology, yaitu teknologi pendidikan adalah teori dan praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi proses dan sumber untuk belajar. Selain itu, teknologi pendidikan adalah konsep multidimensional yang meliputi adanya suatu proses sistematis, adanya produk seperti buku teks, program audiovisual, program televisi, software komputer, dan lain-lain. Kemudian adanya suatu profesi yang terdiri dari berbagai kategori pekerjaan, dan yang terakhir merupakan bagian dari spesifikasi dari pendidikan. Adapun definisi teknologi menurut Januszewski dan Molenda, mereka mengemukakan bahwa teknologi pendidikan adalah studi dan etika praktek untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses teknologi yang sesuai dengan sumber daya. Dari definisi di atas terdapat beberapa kata kunci. Yang pertama yaitu studi, kemudian etika praktek, fasilitas, pembelajaran, peningkatan, penciptaan, pemanfaatan, pengelolaan, teknologi, proses, dan sumber daya. Selanjutnya yaitu kawasan teknologi pendidikan. Kawasan-kawasan teknologi pendidikan merupakan ranah atau bidang garapan dari profesi teknologi pendidikan. Dalam kawasan teknologi pendidikan ada 5 kawasan, yaitu desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian tentang proses dan sumber belajar atau evaluasi. 5 kawasan tersebut terdiri dari beberapa subdomain. Yang pertama, kawasan yang pertama yaitu kawasan desain. Kawasan desain ini bertujuan untuk menciptakan strategi dan pendidikan pada level makro seperti program satuan pelajaran dan modul. Ada 4 subkawasan dalam kawasan desain. Yang pertama yaitu desain instruksional, yang kedua desain pesan, kemudian strategi pembelajaran, dan yang terakhir karakteristik peserta didik. Kawasan yang kedua yaitu kawasan pengembangan. Kawasan pengembangan merupakan proses penerjemah spesifikasi desain ke dalam bentuk fisiknya, mencakup berbagai variasi teknologi yang diterapkan dalam pembelajaran. Ada 4 subkawasan dalam kawasan pengembangan, yaitu yang pertama teknologi cetak, kemudian yang kedua teknologi audiovisual, yang ketiga teknologi berdasarkan komputer, dan yang terakhir teknologi terpadu. Kawasan yang ketiga yaitu kawasan pemanfaatan. Kawasan pemanfaatan meliputi pemanfaatan media, difusi inovasi, implementasi dan institusionalisasi, dan yang terakhir peraturan dan kebijakan. Kemudian kawasan yang keempat yaitu kawasan pengelolaan. Ada 4 subkawasan dalam kawasan pengelolaan. Yang pertama manajemen proyek, yang kedua manajemen sumber daya, yang ketiga manajemen penyampaian, yang keempat manajemen sistem informasi.
Dan kawasan yang terakhir yaitu kawasan evaluasi. Di dalam kawasan evaluasi terdapat 4 subkawasan dalam kawasan evaluasi, yaitu yang pertama evaluasi masalah, yang kedua pengukuran kriteria patokan, yang ketiga evaluasi formatif, dan yang keempat evaluasi sumatif. Dari kelima kawasan tersebut, mereka saling berhubungan erat dan bersinergi satu sama lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang multimedia pembelajaran. Jadi, multimedia pembelajaran diartikan sebagai lebih dari satu atau suatu kombinasi antara teks, grafis, animasi, suara, dan video. Nah, perpaduan dan kombinasi tersebut ditekankan kepada kendali komputer sebagai penggerak suatu gabungan media itu. Nah, multimedia ini juga mempunyai tujuan, yaitu untuk menyajikan informasi dalam bentuk yang menyenangkan, mudah dimengerti, dan jelas. Kita masuk ke dampak globalisasi. Nah, teman-teman ada tahu nggak ada berapa dampak dari globalisasi tersebut? Nah, dampak globalisasi tersebut ada dua. Yang pertama, dampak positif globalisasi dalam dunia pendidikan, dan yang kedua, dampak negatif globalisasi dalam dunia pendidikan. Nah, dampak positif globalisasi dalam dunia pendidikan terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, semakin mudahnya akses informasi yang didapatkan melalui internet maupun sosial media yang lainnya. Kedua, itu memberikan pembangunan dan struktur dan sistem pendidikan. Dan yang ketiga, pengajaran yang bersifat klasikal berubah menjadi pengajaran yang berbasis teknologi baru. Kedua, yaitu dampak negatif globalisasi dalam dunia pendidikan. Terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, komersial pendidikan. Maksudnya dari komersial pendidikan ini adalah di mana dunia pendidikan akan sangat bergantung terhadap teknologi yang berdampak munculnya, seperti tradisi yang serba instan. Yang kedua yaitu bahaya dunia maya. Nah, bahaya dunia maya ini sangat mengancam juga di dalam dunia pendidikan, seperti informasi-informasi yang tidak benar ataupun terdapat seperti unsur kebencian, unsur kejahatan, unsur rasisme maupun kekerasan dan sejenisnya. Yang tiga yaitu ketergantungan. Jadi maksud dari ketergantungan sini karena banyaknya mesin-mesin alat penggerak globalisasi baik seperti komputer dan internet yang dapat menyebabkan tergantungan bagi dunia pendidikan, baik guru maupun siswa. Nah, jadi guru dan siswa ini terkesan tidak semangat dalam proses belajar mengajar tanpa bantuan alat-alat tersebut. Esensi globalisasi dan teknologi. Memasuki abad 21, dunia termasuk Indonesia dihadapkan pada gerakan yang disebut globalisasi. Esensi globalisasi adalah keterbukaan dan kebebasan yang merupakan pencerminan hak asasi individu. Setidaknya terdapat 3 bidang kehidupan yang mempunyai pengaruh besar sebagai akibat adanya globalisasi, yaitu bidang teknologi, bidang ekonomi, dan bidang politik. Globalisasi menjadi sebuah esensi penting dari berbagai fenomena yang terjadi pada era modern. Pada era globalisasi, teknologi berperan sangat penting. Perkembangan teknologi dapat mempercepat globalisasi. Proses ini terjadi setiap saat yang hampir bersamaan di seluruh belahan dunia dengan mudah dan cepat menyebar. Di bidang pendidikan, globalisasi memiliki dampak yang besar bagi perubahan pendidikan, baik secara sistem maupun kurikulum yang diajarkan. Menurut Edison, globalisasi ditandai oleh ambivalensi, yaitu tampak sebagai berkah di satu sisi tetapi sekaligus menjadi kutukan di sisi lain. Tampak sebagai kegembiraan pada satu pihak tetapi sekaligus menjadi kepedihan di pihak lainnya. Dalam dunia pendidikan, perkembangan teknologi informasi sudah sangat mempunyai dampak yang begitu positif karena dengan perkembangannya
Teknologi informasi dunia pendidikan mulai memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan. Walaupun di balik kelebihan sesuatu pasti di sananya juga akan ada kelemahannya. Jadi, kesimpulannya adalah globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu. Nah, itu tadi penyampaian materi dari kelompok kami mengenai esensi globalisasi. Mudah-mudahan teman-teman yang menonton bisa menambah wawasannya dan bisa bertambah ilmunya dari apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberi manfaat untuk kita semua. Itu saya dari kelompok 1. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.